saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mulai ibadah saat ini. Kita akan mengambil saat hening sejenak. Saat hening cukup. Marilah ibadah saat ini dalam rangka kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengawali ibadah kita saat ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 237 bait yang pertama dan kedua. Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat. Beri di jalan yang gelap, hati anak-Mu tentram. Bila badai menyeru, perdengarkan suara-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita satukan hati, mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan saat ini. Di dalam kami bersama-sama mengadakan ibadah dalam rangka memperingati hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir, sehingga semuanya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Terlebih kalau nanti kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati kami masing-masing, dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu, sehingga melalui firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang kami sampaikan bukan kehendak kami manusia, tetapi kehendak Tuhan saja yang terjadi. Ampuni Tuhan akan segala dosa kesalahan kami.
Di dalam Tuhan Yesus kami naikkan doa kami ini. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 233. Kita pujikan bait yang pertama dan kedua, Roh Kudus turunlah. Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mulah membakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan leksionari di dalam kita mengadakan ibadah pada saat ini, bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 24 sampai 30. Mazmur tanggapan dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 35. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan saat ini saya akan membacakan di dalam bacaan Injil, yaitu Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39 yang demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini merupakan Minggu Pentakosta atau turunnya Roh Kudus.
atau disebut juga dengan hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Atau bisa dikatakan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam ibadah saat ini dengan tema menerima aliran hidup dari Roh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan kehidupan manusia bisa diibaratkan yaitu dalam pengembaraan di padang belantara. Sudah barang tentu ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan itu terkadang melelahkan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental kita. Bukan juga hanya secara psikologi saja, tetapi juga secara batiniah dan masih banyak hal-hal yang lain. Dan jika kelelahan itu tidak diatasi, maka perjalanan ke depan itu serasa semakin berat, serasa semakin susah. Oleh karena itu, apa yang perlu dibutuhkan ketika menghadapi hal yang semacam itu? Tentu yang dibutuhkan oleh seorang pengembara adalah penyegaran. Dengan penyegaran ini supaya memiliki kekuatan baru agar mereka dapat melanjutkan di dalam perjalanannya. Nah, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem, dan waktu itu akan merayakan Hari Raya Pondok Daun, di situ Tuhan Yesus melihat suasana batin orang yang datang dalam perayaan-perayaan tersebut. Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus? Mereka yang hadir di situ tampak lelah dengan berbagai kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari. Apa kenyataan hidup sehari-hari yang mereka hadapi ketika itu? Di antaranya secara politis, mereka tertindas. Kemudian di bidang keagamaan, mereka pun juga tertekan oleh berbagai macam ritual keagamaan yang kaku. Tidak hanya itu, ritual-ritual keagamaan yang kelihatan kering dan mengkungkung di dalam kehidupannya. Belum lagi di bidang yang lain. Bisa jadi mereka hidup dalam tekanan-tekanan sehari yang sedemikian melelahkan. Oleh karena itu, melihat kelelahan-kelelahan itu, maka Tuhan Yesus kemudian menawarkan penyegaran kepada mereka. Dalam bacaan Injil, yaitu Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37, di situ dikatakan bahwa barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Inilah aliran air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Aliran air yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah Roh. Dan air yang digunakan secara simbolik dalam perjanjian lama
di sini untuk melambangkan pembersihan, untuk melambangkan keselamatan. Maka dalam pesta Pondok Daun, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan. Dan di pesta itu Tuhan Yesus memberikan makna arti baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Dengan demikian, maka di sini air menjadi pemulih. Air juga sekaligus sebagai sumber kehidupan. Mengapa? Karena tanpa air, kehidupan sirna dari muka bumi ini. Pengharapan umat akan air terpenuhi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua orang yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh. Roh itu dicurahkan bagi mereka yang percaya pada saat Yesus dimuliakan. Mereka akan menimba air hidup dari sumber yang tidak pernah mengering. Terus menerima aliran hidup dari Roh untuk hidup. Dengan menerima aliran itu, maka kehidupan disegarkan, dipulihkan, dan kehidupan dilanjutkan di masa mendatang dengan penuh pengharapan. Tawaran Yesus diberikan bagi kita di masa kini. Ia mengerti bahwa setiap orang merasakan lelah, setiap orang merasakan haus akibat beratnya menjalani kehidupan sehari-hari. Maka bagi setiap orang yang mau datang kepada Yesus, menerima aliran air kehidupan dan meminumnya, maka akan disegarkan. Roh Kudus dari Yesus menjadi sumber kekuatan bagi umat dalam menyusuri perjalanan hidup. Dengan demikian, murid-murid yang mengikuti Yesus tidak hanya tahu tentang Dia, serta merayakan Yesus secara ritual, melainkan mampu menjalani hidup sehari-hari dengan segala dinamika dan pergumulannya. Terlebih dalam situasi kondisi pandemi saat ini, pergumulan dalam kehidupan sehari-hari yang sedemikian sangat berat. Maka kekuatan Roh di sini memberi penyegaran, kekuatan dan juga kehidupan. Karena itu saat ini kita diingatkan, bukalah hati, bukalah kehidupan. Biarlah aliran Roh itu memenuhi kehidupan kita. Jangan keraskan hati dan merasa mampu mengatasi segala sesuatu dengan kemampuan diri sendiri. Upaya membuka diri terhadap karya Roh dilakukan dengan pengosongan diri, serta membuka diri untuk dipenuhi dengan karya Roh. Pengosongan diri dan keterbukaan pada karya Roh merupakan sikap hidup yang rendah hati. Kerendahan hati ibarat bejana kosong dan siap menerima aliran-aliran air
untuk dimasukkan ke dalamnya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, dalam ibadah khusus turunnya Roh Kudus atau Pentakosta, kita diingatkan, bukalah hati, jadilah tenang, dan persilahkan Roh memulihkan kehidupan kita. Selamat menghayati turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kiranya senantiasa kita akan menerima aliran hidup dari Roh. Amin. Saat teduh untuk kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama. Jemaat kami undang bangkit berdiri bersama dengan jemaat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami naikkan syukur kami kepadamu, oleh karena Tuhan telah berfirman kepada kami, dalam kami bersama-sama mengadakan ibadah khusus, yaitu turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Kiranya melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, kami dimampukan untuk kami membuka hati, menjadi tenang, sehingga Roh Kudus akan memulihkan kehidupan kami. Terlebih dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Namun kami percaya bahwa Tuhan turut campur tangan di dalamnya, akan menyegarkan kehidupan kami, sehingga kami siap menerima aliran-aliran air yang dari Tuhan yang akan menyegarkan hidup kami. Kami mohon ampun ya Tuhan ketika kami menyampaikan firman-Mu, terselip dosa, kesalahan kami. Kami menyerahkan akan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, dan juga seluruh warga jemaat Tuhan dengan segala keberadaan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan di dalamnya. Bagi yang sakit,
atau dalam proses pemulihan, berkenan Tuhan berikan kesehatan. Pakailah setiap sarana yang ada, sehingga saudara-saudara kami mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan. Tuhan tolong mereka agar setiap persoalan pergumulan yang ada tidak menjadikan mereka menjauh dari Tuhan, tetapi semakin mendekatkan diri, menyerahkan setiap persoalan pergumulan yang ada dalam kuasa tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan bagi anak-anak kami. Berkatilah ya Tuhan, di dalam anak-anak kami masih menuntut ilmu yang akan menghadapi untuk penilaian akhir semester. Berikan kesehatan, kepandaian agar dalam mengerjakannya nanti dengan sungguh-sungguh dan hasilnya pun tidak sia-sia. Yang akan melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tuhan berkati. Yang akan bekerja, Tuhan akan memberikan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya. Berkati pekerjaan kami, baik kami sebagai petani, pedagang, guru, karyawan, ataupun usaha-usaha kami. Sehingga melalui itu semua menjadi sarana bagi tercukupinya kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati gerejamu dengan segala pergumulan-pergumulannya dan segala rencana yang akan dilakukannya. Kami percaya Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Tuhan juga memakai setiap pengurus komisi, panitia, bahkan juga majelis gereja untuk dapat melaksanakan tugas dan programnya dengan baik. Dan Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhannya. Berkati untuk Klasis Citandui, pergumulan yang dihadapi oleh gereja-gereja yang ada di Klasis Citandui. Engkau berkati pula untuk Sinode GKJ. Bapa, kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia, berkati bangsa kami ini, agar ketentraman, kedamaian senantiasa kami rasakan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberkati bagi para tim medis, baik itu dokter, perawat, rumah sakit, agar diberikan kekuatan kesehatan. Bagi mereka-mereka yang sedang dirawat, kiranya Tuhan berkati, agar mereka mempunyai hati yang senantiasa berserah bersandar kepada Tuhan. Mungkin ada yang saat ini anggota keluarganya yang karena COVID-19 ini harus meninggalkan sanak keluarganya. Kiranya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan, sehingga keberadaan COVID-19 ini akan segera berakhir. Sehingga dalam aktivitas kami, apapun yang akan kami lakukan, tanpa ada rasa khawatir maupun ketakutan dari kami. Inilah seruan dan doa kami yang tentunya jauh dari sempurna. Kesempurnaannya kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Saat ini kita diberi waktu kesempatan oleh Tuhan untuk menghaturkan persembahan. Firman Tuhan yang melandasi di dalam kita menghaturkan persembahan dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22 yang demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
Biarlah mereka mempersembahkan kurban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Di dalam kita mengaturkan persembahan, diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 289, bait 1, 5, dan 9, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benar yang Kau beri. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami datang kembali, kami menghaturkan persembahan dari sebagian berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga menjadi sarana bagi tercukupinya pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati bagi saudara kami yang mengelola persembahan, agar diberikan hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dan mampukanlah agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik bahkan seluruh jiwa raga kami. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati apa yang hendak kami lakukan di hari ini, sehingga semuanya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 235, bait yang keempat dan 7. Ku dengar berkat-Mu turun. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam
terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening untuk mengakhiri ibadah kita saat ini.